Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat mulia ini dahulunya pada masa jahiliyah bernama Abdu Amr. Pendapat lainnya menyebutkan Abdul Ka'bah. Kemudian saat masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Ibunya bernama Syifa binti Auf yang juga masuk Islam dan ikut berhijrah. Dikutip dari kitab Ashabul Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri, yang dinukil dari kitab Syiar A'lam An-Nubala dan Sofatus Sofwah. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Keislaman Abdurrahman diikrarkan sebelum Nabi masuki rumah Al-Arqam bin Abul Arqam. Dia berhijrah ke negeri Habasyah, baik yang pertama maupun yang kedua. Dia mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah, serta turut berperang bersama beliau dalam perang Uhud. Bahkan beliau pernah sholat menjadi makmumnya sewaktu perang Tabuk. Dan Abdurrahman termasuk salah seorang dari 10 orang pilihan yang diberi kabar gembira dengan surga. Salah satu dari 6 Ahlus Syura, salah satu dari mereka yang pertama masuk Islam dan mengikuti perang Badar, tergolong keturunan Quraisy dari kabilah Az-Zuhri. Ibrahim bin Sa'ad mengutip dari ayahnya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Lalu Sa'ad menawarkan, aku seorang Ansor yang memiliki banyak harta, dan akan kubagi menjadi 2 bagian agar kamu bisa memiliki setengahnya. Aku juga mempunyai 2 istri, maka lihatlah di antara keduanya yang menarik hatimu, lalu beritahukan kepadaku, maka akan kuceraikan agar kamu bisa menikahi setelah masa iddah selesai. Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Cukup bagiku diberitahukan letak pasar kalian. Mereka pun menunjukkan pasar Bani Qainuqa kepadanya. Maka Abdurrahman pergi ke sana, lalu kembali dari situ dengan membawa kelebihan keju dan minyak. Secara rutin dia pergi ke pasar itu untuk berdagang. Dan pada suatu hari, sepulangnya dari sana, di pakaian terlihat noda berwarna kuning. Nabi yang memperhatikannya dan bertanya, apa yang terjadi wahai Abdurrahman? Aku baru saja menikah ya Rasulullah, jawabnya. Berapa mahar yang kamu berikan? Beliau bertanya lagi. Maka Abdurrahman menjawab, 1 nuat emas. Dinukilkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang turut menemani Rasulullah sepanjang perang Tabuk. Al-Mughirah menuturkan, kemudian Rasulullah buang hajat di suatu dataran rendah. Aku pergi bersama beliau sambil membawa seember air. Sementara waktu sholat subuh hampir tiba. Sekembalinya beliau dari situ, aku segera menuangkan air di ember untuk berwudu. Beliau pun membersihkan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu membasuh mukanya. Lantas beliau menyisingkan kedua lengan jubahnya. Tapi karena terlalu sempit, maka beliau mengulurkan kedua lengan dari bagian bawahnya, sehingga beliau bisa membasuh kedua lengan itu sampai siku, hingga membasuh kedua khuf. Selanjutnya, beliau menuju jamaah sholat. Aku terus menemani Rasulullah, dan sesampainya di persinggahan, dari kejauhan kami lihat orang-orang menunjuk Abdurrahman sebagai imam sholat. Abdurrahman pun mengimami mereka. Beliau dan aku sempat mendapati 1 rakaat sholat subuh tersebut. Kemudian beliau menyempurnakannya dengan melaksanakan 1 rakaat terakhir. Ketika Abdurrahman mengucapkan salam di akhir sholatnya, Rasulullah berdiri untuk menyempurnakan sholat beliau. Ya, demikian benar-benar mengejutkan kaum muslimin. Mereka pun mengulang-ulang tasbih sampai sholat beliau selesai. Lantas beliau menghadap mereka dan menyatakan, kalian telah berbuat baik. Saat itu Rasulullah merasa iri karena mereka melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, suatu ketika terjadi sesuatu antara Khalid bin Al-Walid dan Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Khalid mengejek Abdurrahman. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencaci salah seorang sahabatku, karena seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan harta berupa emas sebesar gunung Uhud, niscaya infak tersebut tidak akan menyamai 1 mud infak mereka, bahkan setengahnya pun tidak. Imam Az-Zahami berkata,
Abdurrahman adalah contoh orang kaya yang pandai bersyukur. Uwais adalah contoh orang fakir yang mampu bersabar. Abu Zar atau Abu Ubaidah adalah contoh orang yang zuhud dan sanggup memelihara diri dari kemaksiatan. Para sahabat seakan hidup bersama setiap ayat Al-Quran yang mulia, sebab mereka benar-benar menghayati semuanya. Inilah Abdurrahman bin Auf yang pada suatu hari menyimak firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 92. Setelah menerangi ayat ini, dia bergegas menginfakkan hartanya di jalan Allah, semata-mata mengharap ganjaran di sisinya. Tindakan itu sekaligus sebagai manifestasi kejuhadannya terhadap dunia yang fana, yang tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk bagi Rabb semesta alam. Talha bin Abdullah bin Auf mengutarakan, penduduk Madinah amat mengandalkan Abdurrahman bin Auf dalam kaitannya dengan harta benda. Sepertiga dari mereka berutang kepada Abdurrahman, sepertiganya lagi dilunasi utang-utang mereka, dan sepertiga lainnya disambung silaturahim melalui pemberian kepada mereka. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Abdurrahman bin Auf berwasiat dengan menyedekahkan 50.000 dinar di jalan Allah, dan setiap orang mendapat 1.000 dinar dari jumlah tersebut. Az-Zuhri mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf membagikan harta untuk ex-pejuang perang Badar. Jumlah seluruhnya 100 orang, dan setiap mereka mendapat 400 dinar. Utsman termasuk orang yang mendapat bagian tersebut, dan dia menerimanya. Maka Abdurrahman bin Auf menjual kebunnya seharga 400.000, lalu membagikan uang itu kepada istri-istri Nabi. Ummu Salamah bertutur, aku mendengar Nabi bersabda kepada Ummahatul Mukminin, sesungguhnya orang yang bersimpati kepada kalian sepeninggalku nanti benar-benar jujur dan baik hati. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah Abdurrahman bin Auf minum dari mata air salsabil di surga. Semasa hidup Nabiullah SAW, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan setengah harta miliknya, juga memberi 40.000 dinar untuk kepentingan agama Allah, serta menyiapkan 500 kuda dan 500 unta untuk berjihad. Mayoritas harta itu diperolehnya dari hasil perdagangan, dan yang mengatakan setiap hari dia memberikan 30 hamba sahaya. Sa'ad bin Abdurrahim menukil dari ayahnya, suatu hari Abdurrahman bin Auf yang sedang berpuasa disuguhi makanan. Lalu dia berkata, Mus'ab bin Umair orang lebih baik dariku, dan ia telah gugur. Jasadnya dikafankan hanya dengan selembar kain. Jika kepalanya ditutup, maka kedua kakinya tersingkap, sedangkan jika kedua kakinya ditutup, maka kepalanya tersingkap. Dia berkata, kami telah diberi dunia sebagaimana kami merasakannya sekarang. Sungguh kami takut ini adalah pahala kebaikan didahulukan pemberiannya. Setelah berkata demikian, Abdurrahman menangis dan bergegas pergi meninggalkan makanan itu. Sa'abi Al-Hasan At-Tamimi menyatakan, sulit membedakan Abdurrahman dari hamba-hamba sahayanya. Hal ini dikarenakan kesederhanaannya dalam berpakaian. Nabi bersabda, siapa saja meninggalkan pakaian bagus semata-mata karena sikap tawadhu kepada Allah, padahal dia mampu mengenakannya, maka dia akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, hingga Allah memberinya kesempatan memilih jubah keimanan mana yang ingin dia pakai. Setelah menjalani kehidupan selama 75 tahun, Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 Hijriah. Sahabat mulia ini dimakamkan di Baqi dan disolatkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Abdurrahman bin Auf, juga Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.